Bab 1416 ingin membunuhnya. Jauh di dalam hutan bambu, ada sebuah rumah bambu yang dibangun menghadap gunung. Di depan rumah terdapat sungai kecil yang mengalir mengitari hutan bambu hingga ke ujung pemandangan. Air sungainya begitu jernih, sehingga kamu dapat melihat dasarnya. Sander Ye duduk bersila di atas batu besar di tepi sungai, tangannya diletakkan di lutut dan matanya sedikit terpejam. Napas lembut keluar dari tubuhnya. Tatanan. Sander Ye tampak agak bersemangat. Kekuatan iman. Kekuatan iman diyakini bertambah pesat setiap harinya karena makhluk-makhluk di pagoda kecil itu semakin lama semakin kuat. Pagoda kecil ditambah jalan tatanan, dia benar-benar merupakan kombinasi yang tak terkalahkan. Tentu saja, itu membutuhkan uang. Uang. Sudut mulut Sander Ye sedikit terangkat. Setelah ayahnya membunuh orang-orang kuat itu, dia mengumpulkan semua cincin penyimpanan orang-orang kuat itu. Dari cincin penyimpanan tersebut, dia memperoleh total 372 urat esensi kaisar tingkat atas, di antaranya terdapat lebih dari 300.000 kristal esensi abadi, lebih dari 300 senjata sen tingkat kaisar, 6 mesya tingkat sian tingkat atas, dan benda ilahi lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Sayang sekali, baju besi yang dikenakan orang-orang kuat itu telah terhapus oleh pedang ayah. Kalau tidak, kalau baju sirah itu diberikan kepada Jenderal Dewa Perunggu di pagoda kecilnya, kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat pesat. Tentu saja, dia sudah sangat puas sekarang. Dengan 372 urat esensi kaisar tingkat atas ini, dia tidak perlu khawatir tentang energi spiritual di pagoda kecil dalam jangka pendek. Ini dapat dikatakan telah memecahkan masalah besar baginya. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar di belakang. Sander Ye berbalik dan melihat bahwa orang yang datang adalah Gujina Sui. Sander Ye perlahan berdiri dan berkata, "Nona Sui, apakah semuanya berjalan baik?" Gujina Sui mengangguk, "Sejauh ini berjalan baik." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Gujina Sui berkata, "Kekuatan sejati Tuan Muda Ye saat ini seharusnya hampir mencapai kaisar abadi." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu." Karena pernah dipukuli sekelompok orang sebelumnya, dia tidak yakin apa kemampuan bertarungnya saat ini. Gujina Sui menatapnya dan berkata, "Dengan fondasi Tuan Ye saat ini, seharusnya tidak sulit untuk meningkatkan alam." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengolah alam." Gujina Sui sedikit mengernyit, "Tidak mengolah alam." Sander Ye mengangguk, "Ya." Gujina Sui menatap Sander Ye, "Bukan kamu tak mengolah alammu, tapi kamu tak ingin mengikuti jalan orang lain, kamu ingin membuka jalan yang benar-benar baru." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ya." Gujina Sui. Sander Ye berkata, "Nona Sui, aku pernah mendapatkan beberapa pelindung emas, tembaga, dan perunggu dari kamu sebelumnya. Apakah bisa ditingkatkan lebih lanjut?" Gujina Sui mengangguk pelan, "Ya, tapi mereka tidak berbuat banyak untukmu saat ini, bukan?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku tidak ingin mereka membantuku bertarung, aku ingin mereka membantuku mengelola alam semesta Guanxuan." Seringkali, boneka adalah yang paling dapat diandalkan karena mereka tidak melakukan penggelapan. Gujina Sui mengangguk pelan, "Boneka-boneka ini semuanya disempurnakan oleh peradaban Sui Ming untuk melakukan tugas. Mereka tidak memiliki keserakahan, tidak memiliki emosi, dan cocok untuk melakukan berbagai tugas di banyak alam semesta." Pada titik ini, dia tiba-tiba mengganti pokok bahasan dan berkata, "Tuan Ye, bolehkah aku masuk ke pagoda kecil kamu untuk melihat-lihat?" Sander Ye mengangguk, "Tentu saja." Setelah mengatakan itu, dia membawa Gujina Sui langsung ke pagoda kecil. Di dalam pagoda kecil, Gujina Sui melihat sekelilingnya, alisnya berkerut dalam, matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Setelah beberapa saat, Gujina Sui bertanya, "Apakah ayahmu yang membuat ini?" "Sander Ye, itu bibiku."
Gujina Sui berseru lembut, sungguh menakjubkan. Sander Ye tersenyum dan berkata, Nona Sui, menurutmu apa yang akan dilakukan Honi Sang pada kita selanjutnya? Gujina Sui menggelengkan kepalanya, Tuan Ye, yang perlu kamu khawatirkan sekarang adalah kekuatan kamu. Kekuatan kamu saat ini memang sangat kuat, tetapi bukan yang terkuat. Di alam semesta yang diamati saat ini, kamu hanya dapat dianggap sebagai eselon kedua, dan jauh dari eselon pertama. Dapat dikatakan bahwa selama ada 3 kaisar utama abadi, maka dapat mengendalikan kamu. Belum lagi Honi Sang, bahkan beberapa pasukan istana abadi dapat berurusan dengan kamu. Sander Ye terdiam. Gujina Sui melanjutkan, strategi apapun memerlukan kekuatan untuk mendukungnya. Jika tidak, strategi apapun tidak ada apa-apanya jika berhadapan dengan kekuatan yang sesungguhnya. Ketika dia mengatakan hal ini, pandangan rumit terpancar di matanya. Kegagalannya kali ini adalah karena dia sangat meremehkan kekuatan Sander Ye. Hal ini pula yang mengingatkannya agar tidak terlalu mengandalkan kecerdasan, karena secerdas apapun dia, kecerdasannya itu tidak akan berguna jika berhadapan dengan orang-orang yang kuat. Kekuatan adalah intinya. Sander Ye berkata, Nona Sui ingin aku menjauh dari tanah kuno untuk sementara waktu. Gujina Sui mengangguk, ya. Sander Ye tidak mengatakan apapun. Gujina Sui berkata, kamu akan menderita 100 kali kecelakaan dan tidak ada manfaatnya jika kamu tetap tinggal di tanah kuno sekarang, karena untuk saat ini, 3 peradaban utama tanah kuno masih menganggapmu sebagai musuh, dan kamu tidak dapat membuat mereka tunduk padamu, karena hukum Guanxuan milikmu adalah tatanan yang sama sekali berbeda dari milik kami. Maafkan aku karena terus terang, kamu dapat membuat 10 gurun tunduk karena kekuatanmu jauh lebih unggul dari mereka, dan mereka harus tunduk, tetapi sekarang, kekuatanmu tidak jauh melampaui tanah kuno. Sander Ye terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tersenyum, Nona Sui, dengan kekuatan peradaban Sui Ming saat ini, bisakah kamu membangun pagoda sekecil itu? Gujina Sui menggelengkan kepalanya, tidak. Dia tidak yakin sebelumnya karena dia belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, tetapi sekarang, setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tahu bahwa dengan kekuatan peradaban Sui Ming saat ini, akan sangat mustahil untuk menciptakan keberadaan yang menantang surga. 10 tahun di pagoda. Tetapi di dunia luar, hanya 1 hari berlalu, dan tidak ada efek samping. Ini dibesar-besarkan. Dapat dikatakan bahwa pagoda kecil ini sudah merupakan alam semesta yang terpisah. Jika dianggap sebagai peradaban, ia lebih tinggi dari semua dimensi peradaban kosmik yang dikenal. Sander Ye menatap Gujina Sui dan bertanya, bagaimana jika aku bersedia membiarkan Nona Sul tinggal di pagoda kecil untuk belajar? Gujina Sui menyipitkan matanya sedikit. Sander Ye berkata, sejauh ini, belum ada seorang pun yang mampu benar-benar memahami misten waktu dan ruang di pagoda kecil ini, tapi aku yakin jika Nona Sul maka pasti bisa memahaminya. Dia sungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Wanita ini luar biasa cerdas. Jika wanita ini saja tidak bisa memahami misteri waktu dan ruang di sini, maka dia akan benar-benar menyerah. Setelah hening sejenak, Gujina Sui berkata, sebenarnya, ada 100 manfaat dan tidak ada salahnya bagi Tuan Ye untuk tetap tinggal di sini. Pagoda kecil. Sekarang sungguh agak sulit baginya untuk mengikuti pemikiran kedua orang ini. Kalau mereka bicara, mereka selalu mengatakan sesuatu secara tidak langsung, itu keterlaluan. Sander Ye tersenyum dan berkata, Nona, bisakah kamu memberitahu aku manfaatnya? Gujina Sui berkata perlahan, pertama-tama, di antara alam semesta yang diamati saat ini, selain peradaban leluhur yang legendaris, peradaban tanah kuno adalah peradaban kosmik tingkat tertinggi. Jika Tuan Ye ingin meningkatkan kekuatannya, tempat ini adalah yang paling cocok untuknya. Tentu saja, aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Tuan Ye meningkatkan kekuatannya.
Sander Ye tersenyum tipis tetapi tidak berkata apa-apa. Gujina Sui melanjutkan, kedua, jika Tuan Ye tinggal di sini, maka bisa mengetahui tatanan 3 peradaban besar. Baik itu berlatih seni bela diri atau menegakkan tatanan, tidak cukup hanya bekerja sendiri. Hanya dengan memahami kekuatan dan kelemahan orang lain, kamu dapat meningkatkan diri dan waspada. Tentu saja, aku juga akan membantu Tuan Ye semampunya. Sander Ye masih tidak berbicara. Gujina Sui meliriknya dan berkata, selain itu, aku juga akan melawan Honi Sang bersama dengan Tuan Ye. Bagaimanapun, kita sekarang adalah sekutu. Sander Ye tidak mengatakan apapun. Tetapi Gujina Sui juga tidak mengatakan apa-apa. Begitu saja, setelah keduanya terdiam cukup lama, Sander Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, Nona Sui, tiba-tiba aku teringat bahwa aku punya benda ilahi lainnya. Nona Sui, tolong bantu aku melihatnya. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan pedang Kingsuan kepada Gujina Sui. Gujina Sui mengambil pedang Kingsuan. Setelah melihatnya sebentar, dia menyerahkannya kepada Sander Ye. Tuan Ye, aku tidak akan melihat pedang itu lagi jika nanti kamu berkenan. Bisakah kamu mengajukan pertanyaan kepada bibimu atas nama aku? Satu saja sudah cukup. Sander Ye mengangguk, oke. Kalau dia sendiri yang menanyakan, dia tidak akan setuju karena dia tidak bisa mengambil keputusan untuk bibinya. Tapi kalau Sander Ye yang menanyakan, maka akan mudah untuk mengatasinya. Wajar saja bila kamu bertanya pada bibi kamu. Sander Ye menatap Gujina Sui. Sekarang dia sudah menyetujui persyaratan pihak lain, sekaranglah saatnya bagi Sui Gujin ini untuk memberikan manfaat yang setimpal. Gujina Sui mengangguk sedikit, aku telah melihat hukum Guan Xuan, dan aku tertarik dengan beberapa ide Tuan Ye. Aku tidak bisa bilang kalau aku tahu segalanya, tapi secara garis besar aku tahu beberapa hal. Salah satu masalah terbesar dengan tatanan Guru Ye adalah tatanan itu sangat tidak bersahabat dengan kekuatan-kekuatan tinggi. Dapat dikatakan hal ini merugikan kepentingan mereka. Oleh karena itu, kemanapun Tuan Ye pergi, engkau akan dibenci oleh kekuatan-kekuatan besar itu. Mereka akan melawanmu, seperti tanah kuno sekarang. 3 peradaban besar menganggapmu tak tertahankan. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, untuk membangun tatanan baru, kita harus menggulingkan tatanan lama. Gujina Sui berkata dengan tenang, tetapi Tuan Ye, kamu harus memahami bahwa setelah kamu menegakkan tatanan, sekte dan keluarga di bawah akan maju. Dan akhirnya, mereka akan menjadi kelas baru yang kuat. Dengan kata lain, beberapa kelas akan ada selamanya, dan kamu tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, maafkan aku karena terus terang. Tuan Ye, keluarga Ye kamu mungkin adalah kelas yang paling berkuasa, dan eselon kedua adalah keluarga yang berhubungan dengan kamu, seperti keluarga istri kamu, keluarga teman-teman kamu, dan eselon ketiga adalah kerabat istri kamu dan kerabat teman-teman kamu. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, jika satu orang mencapai pencerahan, tidak hanya seluruh keluarga yang akan naik ke surga. Siapapun yang memiliki hubungan dengan mereka dapat naik ke surga. Wajah Sander Ye muram bagaikan air. Gujina Sui melanjutkan, Tuan Ye, kamu mampu bersikap disiplin dan benar-benar memikirkan semua makhluk hidup di dunia, tetapi dapatkah kamu menjamin bahwa orang-orang di sekitar kamu juga dapat berpikiran sama? Saat berbicara, dia mendesah pelan, Tuan Ye, kamu mampu bersikap disiplin karena keluarga kamu memiliki beberapa orang yang tak terkalahkan yang mendukung kamu. Kekuasaan dan uang tidak menarik bagi kamu, tetapi tidak semua orang memiliki latar belakang keluarga seperti kamu. Jadi, ketika tatanan kamu benar-benar terbentuk, tidak akan lama lagi sejumlah besar keluarga dan sekte papan atas akan muncul dalam tatanan kamu. Mereka akan menjadi pejabat baru, dan pada saat itu, Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, ada hukum Guan Xuan.
Gujina Sui menatap Sander Ye, kamu sungguh anak yang naif. Sander Ye. Gujina Sui menggelengkan kepalanya. Apa hukum bagi orang-orang yang berkuasa? Itu hanya untuk bersenang-senang. Sander Ye ingin mengatakan sesuatu, tetapi Gujina Sui berkata, lagi pula, mereka dapat bermain sesuka hati. Ketika mereka membutuhkannya, hukum itu adil, dan ketika mereka tidak membutuhkannya, hukum itu hanya lelucon. Singkatnya, jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat, mereka dapat mengabaikan segalanya. Sander Ye terdiam. Dia tidak punya cara untuk membantah. Gujina Sui tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengharapkan sesuatu. Sander Ye tiba-tiba bertanya, apa yang dilihat Nona Yisur? Gujina Sui menatapnya, senyum langka muncul di wajahnya, dan suaranya menjadi langka dan lembut. Kami sudah memiliki 3 peradaban di peradaban tanah kuno. Tuan Ye dapat membawa alam semesta Guanxuan untuk bergabung dengan kami. Kita dapat berkembang bersama, saling mengawasi, dan saling menahan. Pagoda kecil. Sander Ye begitu mati rasa. Awalnya dia ingin mencari masalah dengan pihak lain. Tetapi dia tidak menyangka pihak lain juga ingin berurusan dengannya. Bersambung.